Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafif Diri Asmara dengan NBI 14623000182. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan makalah evaluasi tengah semester yaitu mengenai perkembangan komputasi dalam dunia sains. Jadi di makalah ini nantinya saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah komputasi sains, komputasi sebagai pilar ketiga sains, aplikasi komputasi dalam berbagai cabang sains, dan tantangan dan masa depan. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakangnya, yaitu secara tradisional ilmu pengetahuan dibangun atas dasar dua pilar utama. Hmm, Eee, Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analisis dan terlalu berbahaya, mahal, dan tidak mungkin untuk diuji secara fisik. Disinilah komputasi hadir sebagai pilar ketiga sains. Komputasi memungkinkan ilmuwan untuk membuat simulasi model matematika dari sistem fisik, kimia, atau biologi menggunakan komputer. Keberhasilan komputasi sebagai pilar ketiga tidak hanya didorong oleh lompatan kapasitas, tetapi juga oleh inovasi algoritma yang semakin presisi. Sains komputasi tidak sekadar berfungsi sebagai alat kalkulasi otomatis, namun juga mm, untuk menjadi instrumen analitik cerdas yang mampu menemukan pola tersembunyi dan mengakselerasi lahirnya inovasi teknologi yang berdampak pada peradaban manusia. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 4, yaitu bagaimana perkembangan komputasi dalam dunia sains, apa peran komputasi sebagai pilar ketiga dalam penelitian ilmiah, bagaimana aplikasi dan dampak komputasi di berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan apa tantangan dan masa depan komputasi sains. Setelah itu di sini ada tujuan, tujuannya juga ada 4, yaitu menjelaskan sejarah perkembangan komputasi dalam dunia sains, menguraikan peran penting komputasi sebagai pilar ketiga, mendeskripsikan aplikasi serta dampak komputasi di berbagai cabang ilmu pengetahuan, serta menganalisis tantangan yang sedang dihadapi. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas sejarah singkat komputasi sains. Yang pertama, era awal, yaitu pra 90-an. Komputasi awalnya dilakukan oleh manusia atau menggunakan mesin hitung mekanis. Proyek Manhattan pada Perang Dunia II menjadi salah satu pendorong awal penggunaan mesin komputasi seperti mesin tuning dan NIAC untuk perhitungan balistik dan dinamika fluida. Era mainframe tahun 1960-an hingga 1970-an. Pengenalan komputer komersial seperti IBM 7090 memungkinkan simulasi lebih luas dalam fisika dan meteorologi. Di sini juga tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran untuk menangani komputasi matematika dan ilmiah. Lanjut, era superkomputer tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Munculnya superkomputer seperti Clay memungkinkan pemeriksaan vektor, simulasinya yang sangat berat seperti pemodelan iklim global dan aerodinamika pesawat terbang mulai menjadi standar pada era ini. Lanjut yaitu era komputasi paralel dan cloud mulai 2000-an hingga sekarang. Komputasi tidak lagi bergantung pada satu mesin raksasa, melainkan ribuan prosesor yang bekerja secara paralel seperti cluster dan grid computing. Penggunaan CPU juga penggunaan CPU untuk perhitungan ilmiah dan cloud computing membuat daya komputasi tingkat tinggi dapat diakses oleh peneliti di seluruh dunia. Lanjut yaitu komputasi sebagai pilar ketiga. Di sini komputasi sebagai pilar ketiga sains itu melampaui teori dan juga melampaui eksperimen. Untuk melampaui teori yaitu banyak persamaan diferensial seperti Navier-Stokes untuk fluida tidak memiliki solusi analitis yang eksak. Komputer memecahkannya menggunakan metode numerik.
Melampau eksperimen, simulasi memungkinkan ilmuwan mempelajari fenomena pada skala ekstrim seperti reaksi nuklir di dalam bintang, tabrakan galaksi, maupun interaksi molekuler yang terjadi dalam hitungan nanodetik. Lanjut, aplikasi komputasi dalam berbagai cabang sains. Di sini ada beberapa cabang sains. Yang pertama itu di bioinformatika dan biologi komputasi. Di sekuensi DNA, yaitu Project Genome berhasil memetakan DNA berkat algoritma komputasi. Protein folding, yaitu sistem AI seperti AlphaFold dan ReDeepMind telah memecahkan masalah, melipatkan protein selama 50 tahun, dan memprediksi struktur 3D protein yang sangat penting untuk penemuan obat baru. Fisika dan astronomi. Astrofisika yaitu simulasi pembentukan alam semesta, distribusi materi gelap, dan deteksi gelombang gravitasi, seperti pada eksperimen LIGO. Fisika partikel, fasilitas seperti Large Hadron Collider menghasilkan petabyte data per detik yang harus disaring dan dianalisis oleh jaringan komputer global. Kimia, komputasi, dan material science memungkinkan ilmuwan memodelkan perilaku elektron dan atom untuk merancang material baru seperti baterai padat. Klimatologi dan ilmu bumi, superkomputer digunakan untuk menjalankan global climate models, yaitu memprediksi perubahan iklim, cuaca ekstrim, serta pergerakan lempar tektonik. Lanjut, yaitu tantangan dan masa depan. Tantangannya ada 4 di sini, yaitu hukum Moore yang melambat, pertumbuhan kecepatan proses silikon tradisional mulai mencapai batas fisiknya, tsunami data atau big data, instrumen sains modern menghasilkan data lebih cepat daripada yang bisa disimpan atau dianalisis. Kecerdasan dan machine learning, paradigma sedang terbentuk di mana AI tidak memecahkan persamaan fisika secara tradisional, melainkan belajar dari data eksperimen untuk membuat prediksi yang jauh lebih cepat. Komputasi kuantum, pada masa depan, sains komputasi diyakini berada pada komputer kuantum yang mampu memodelkan sistem mekanika kuantum murni seperti molekul kimia kompleks secara eksak. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 penutup. Kesimpulannya di sini komputasi kini telah berevolusi menjadi pilar ketiga dalam sains, mendampingi teori dan eksperimen, mulai dari memetakan genom manusia hingga menangkap gambar lubang sains. Sains komputasi memungkinkan eksplorasi fenomena di luar batas jangkauan indera dan instrumen fisik manusia. Untuk kedepannya, integrasi antara simulasi tradisional, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum akan terus mendorong batas-batas dari apa yang dapat ditemukan dan dipahami oleh umat manusia. Untuk syaratnya sendiri ada 3, yaitu mahasiswa diharapkan mengasah keterampilan dan algoritma dan teknik pemrosesan data mutakhir agar lebih siap menghadapi tantangan analisis big data. Perguruan tinggi perlu semakin mengintegrasikan penerapan kecerdasan buatan serta praktik komputasi tingkat lanjut ke dalam kurikulum pembelajaran secara merata. Dan terakhir, perlu adanya dorongan kolaborasi yang lebih kuat antara ahli sains murni dan pengembangan sistem informatika untuk merancang model simulasi yang lebih efisien, akurat, dan tepat guna. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun makalah ini. Ada 4 di sini. Dan nantinya di sini ada lampiran, yaitu untuk link video YouTube yang saya presentasikan ini. Baik, saya kira segitu saja untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.